Halo teman-teman sekalian Sudut Sipil semuanya, ketemu lagi dalam channel Sudut Sipil, channel yang membahas serba-serbi proyek konstruksi, ilmu teknik sipil dan arsitektur. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat dokumen penawaran tender. Oke? Sebagaimana kita ketahui, untuk mendapatkan proyek dari pemerintah, terutama proyek konstruksi, maka kita harus mengikuti yang namanya tender. Oh, ada juga bang, ada yang namanya PL, penunjukan langsung. Dia tetap prosesnya melalui LPSE dengan sistem non-tender. Oke, hal yang pertama yang harus teman-teman sekalian adalah memasuki portal daripada LPSE sebagai pintu utama untuk memasuki tender di Indonesia. Contoh, misalnya kita akan memasuki LPSE ataupun portal di di Provinsi Sumatera Utara. Langsung aja kita ketikkan seperti ini, LPSE Sumatera Utara udah keluar, atau bisa ketik sendiri manual. Nah seperti ini. Nah keluar di Google-nya. Jadi ketika sudah keluar, langsung kita klik di sini LPSE Provinsi Sumatera Utara. Oke. Nah ini terserah teman-teman sekalian mau di portal LPSE mana saja, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan sebagainya. Bahkan di Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, itu tergantung kepada rencana pengikut tender daripada teman-teman sekalian. Oke. Nah di sini portal tendernya sudah terbuka untuk pintunya. Di sini kan sudah nampak ya. Bagi anak-anak bangsa, bagi warga-warga masyarakat rakyat Indonesia, ayo ikut tender katanya. Daftar di sini, hubungi 144 jika ada masalah. Oke, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah membuka portal daripada LPSE toh. Seperti ini. Nah, tindakan selanjutnya apa toh? Apa dong? Apa kan gitu. Oke, nah kita sudah membuka. Tindakan selanjutnya adalah kita harus login. Artinya kita harus masuk di pintu untuk mengikuti tender tersebut. Nah, oke, sebelum masuk kita sudah melihat yang namanya proyek-proyek yang sedang ditenderkan, teman-teman sekalian. Contoh misalnya seperti ini. Untuk proyek pengadaan barang ada ini. Kemudian jasa konsultansi, ini proyek konsultan, baik pengawasan, perencanaan, MK dan sebagainya. Oke, ya ini DED, Detail Engineering Design, kemudian dan sebagainya. Nah, ini untuk konstruksi, artinya proyek kontraktor konstruksi. Itu ada embung, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini yang namanya penunjukan langsung atau disebut dengan sistem non-tender, teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini sudah bisa lihat. Oke, teman-teman nanti lihat sendiri, buka sendiri silahkan ya. Nah, selanjutnya apa teman-teman sekalian? Selanjutnya adalah kita login. Nah, login ini kan ada penyedia dan non penyedia. Kita harus klik penyedia karena kita bukan non penyedia. Karena non penyedia itu adalah Pokja, PPK dan sebagainya. Sedangkan kita adalah penyedia jasa ataupun yang punya perusahaan baik konsultan atau kontraktor. Nah, kemudian kita klik di sini penyedia. Oke, teman-teman, sudah paham sampai di sini? Kita lanjut. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu teman-teman siapkan sebelumnya adalah harus mempunyai user ID ataupun password daripada perusahaan yang akan teman-teman gunakan. Nah, bagaimana dong bang, saya kan tidak punya perusahaan toh. Tenang, kamu bisa pinjam perusahaan orang, atau biasa istilahnya pinjam bendera gitu kan. Nah, tapi lebih bagus pakai perusahaan sendiri. Gampang, murah kok pakai perusahaan sendiri. Nanti kita lanjut bagaimana tutorial membuat perusahaan ataupun mendaftar perusahaan sendiri dengan biaya. Siapkan aja biayanya 7 juta. Nanti tunggu tutorial berikutnya. Nah, saya di sini pakai perusahaan saya. Oke, teman-teman bisa disimak. Tapi saya nggak kasih passwordnya ya, nanti kalian salah gunakan lagi. Oke. Nah, walaupun di screenshot ini nggak nampak teman-teman sekalian, tinggal login. Tunggu sebentar. Nah, keluar dia, kita save aja. Nah, keluar dia. Ini artinya no data available
Artinya perusahaan saya ini tidak pernah masuk ataupun mengikuti tender di portal LPSE Sumatera Utara. Oke, paham ya? Sedangkan untuk kita mengikuti tender, maka kita cek di sini. Ini kan ada beranda daftar penyedia paket baru, inbox, log akses, dan ganti password. Kita cek di paket baru. Oke teman-teman. Nah di paket baru ini nih paket yang kita baca di beranda tadi pertama sebelum kita login ya. Udah ingat ya? Kalau nggak ingat, tarik balik ke belakang videonya. Oke. Nah kita kan mencari, saya kan itu perusahaan kontraktor ya, konstruksi fisik, bukan perusahaan konsultan, sehingga saya carinya paket kontraktor gitu kan. Kita cari satu persatu di sini. Misalnya kita ingin memasuki paket embung ataupun pembangunan embung 2 unit ini. Ini artinya 2 unit, total pagunya itu 728 juta 2 unit yo. Oke, kemudian kita langsung klik aja. Nah, di sini sudah keluar dah. Yang paling utama sebelum mengikuti tender, kita cek dulu jadwalnya. Nah, seperti ini. Ini jadwalnya cukup berbahaya kalau kita tidak mencek. Misalnya kita baru daftar, ternyata sudah masa upload dokumen penawaran sampai dengan tanggal 8 Juni. Oke. Nah, 8 Juni ini hari ini tanggal 7 Juni. Ini pemasukan tanggal 8 Juni sampai dengan jam 1. Kira-kira terkejar nggak dokumen penawaran kita? Dokumen penawaran tender kita untuk kita set, untuk kita upload. Kalau dalam pikiran kita terkejar, udah sikat. Oke. Nah, langsung saja tinggal setuju dan ikut tender. Nah, untuk yang ini bisa kita baca nantinya. Oke. Langsung setuju dan ikut tender. Dan kita sudah mengikuti tender, kita tinggal mengupload dokumen penawarannya. Oke teman-teman, mau lanjut nggak? Kalau mau lanjut silahkan subscribe dan silahkan di share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.